Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada siang hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Dalam nama Tuhan Yesus akan saya bacakan, demikian bunyinya. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang diberitakan akan menjadi berkat bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengarkan. Dan firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Miriam dan semua perempuan-perempuan Israel menyanyi, menari, dan bersorak-sorai. Apa yang terjadi dengan mereka? Mengapa mereka begitu heboh? Ternyata sebelumnya ada suatu peristiwa besar terjadi bagi bangsa Israel. Apa itu? Mereka menyatakan dengan ucapan syukur mereka, sukacita mereka dari hati mereka, karena mereka merasakan suatu karya Allah yang ajaib bagi bangsa Israel ketika mereka menyeberangi laut Tiberau. Allah dengan kekuasaannya yang ajaib memakai tongkat Musa untuk membelah laut Tiberau, sehingga bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dapat menyeberangi laut itu dengan aman di tanah yang kering di dasar laut. Ada sekitar 2 juta lebih bangsa Israel yang berjalan di atas laut Tiberau. Ketika mereka tiba di seberang, pasukan tentara Mesir bersama kuda dan perangkap perangnya juga mengejar dari belakang. Tapi apa yang terjadi saat bangsa Israel sudah selamat sampai ke seberang? Tentara Mesir beserta kereta dan kuda-kudanya masih berada di tengah laut, dan kekuasaan Allah terjadi. Laut kembali bergelora dan kembali ke posisi semula, menenggelamkan pasukan-pasukan Mesir bersama kuda-kuda dan keretanya. Amazing, luar biasa karya Allah. Dan ini yang mau diungkapkan oleh perempuan yang bernama Miriam, seorang nabiah, saudara dari Harun dan Musa, bersama semua perempuan Israel. Mereka memuji Tuhan, mereka mengambil rebana, mereka menari-nari bagi Tuhan. Bagaimana bunyi nyanyiannya? Izinkan saya ingin menyanyikannya dengan versi saya untuk menyatakan mungkin sebagian dari isi hati perempuan-perempuan Israel. Saya ambil ayat yang ke-21 dan ayat yang kedua dari pasal ini. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilempar ke dalam laut.
Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilempar ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Haleluya, puji Tuhan. Sebuah pujian yang saya mau lakukan dari apa yang dilakukan oleh Miriam dan perempuan-perempuan Israel. Bapak Ibu Saudari dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, banyak kita mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa bersama Tuhan. Yang bisa kita ungkapkan dengan banyak cara. Ketika anak-anak kita berhasil dalam pendidikan, memperoleh pekerjaan, ketika rumah yang kita bangun sudah selesai, ketika pekerjaan kita sukses, ketika kita sembuh dari sakit, ketika kita diluputkan dari bahaya. Banyak cara bisa kita lakukan. Ada orang mengumpulkan orang banyak untuk beribadah di rumahnya, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada yang spontanitas saat itu, saat dia merasakan sesuatu yang luar biasa dia alami bersama Tuhan. Dia menyanyi melalui bibir dan mulutnya. Bersenandung, menari. Semua boleh saja. Semua luar biasa. Karena kita tidak bisa menutup dan membohongi hati kita. Betapa Tuhan Yesus, betapa Allah kita luar biasa. Memberkati hidup kita dan menyertai kita. Betul sekali. Ada yang mengatakan, Alkitab mengatakan, puji-pujian adalah detak jantung orang percaya. Saya sangat setuju dengan itu. Bagaimana kalau tidak ada pujian dalam sebuah keluarga, dalam sebuah hati? Dia seperti ibarat jantung yang tidak berdetak. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika pujian dinyanyikan, apa yang terjadi? Banyak hal bisa terjadi. Yang bersedih bisa dihiburkan. Contoh kalau kita melayat ke tempat orang berduka cita, berkabung. Kita mengadakan pujian di sana, kita mengadakan ibadah. Orang yang berduka di rumah itu akan terhibur. Ketika pujian dinyanyikan, yang berputus asa dapat memperoleh pengharapan yang baru. Ketika pujian dinyanyikan, yang lemah dikuatkan. Dan tidak mustahil ketika pujian dinyanyikan, yang sedang sakit bisa menjadi sembuh. Karena Tuhan berkuasa dan bersemayam di atas puji-pujian. Mari seperti Maryam dan perempuan-perempuan Israel, ambil bagian dengan talenta dan karunia yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun itu. Mungkin kita hanya sebagai kuku dalam anggota tubuh Kristus. Tidak mata yang punya peran penting atau kaki atau tangan. Tapi kita semua berguna, berkontribusi menjadi satu kesatuan untuk menyatakan karya ajaib Allah dalam hidup kita. Mari melayani menjadi perempuan-perempuan luar biasa seperti Miriam dan perempuan-perempuan Israel yang memuji Tuhan, menari, menyanyi dan bersorak-sorai. Tuhan menolong kita dan memberkati